Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah masih terkait dengan materi pengasuhan berbasis anak, khususnya terkait dengan tujuan pendidikan. Kalau 2 minggu lalu kita membicarakan tentang pendidikan. Sekarang kita akan menurunkannya. Sebetulnya tujuan pendidikan itu apa? Bila kita merujuk pada Konvensi Hak Anak, itu ada di pasal 29 Konvensi Anak yang telah kita ratifikasi sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990. Kalau kita mau mendalami lagi, ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang kalau boleh ayahanda dan bunda mendalami 2 dokumen itu supaya kita menjadi pendidik pertama dan utama itu memiliki kelayakan. Pertanyaannya, apakah kita sudah layak untuk menjadi pendidik pertama dan utama untuk anak kita? Ayahanda dan bunda yang tahu jawabannya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh atau kita masih meraba-raba? Ya, kalau kita masih meraba-raba berarti anak kita juga lebih parah dari itu. Untuk itu kita coba apa sesungguhnya yang diharapkan dari pendidikan. Tujuan pendidikan berharap bahwa setiap anak itu mengalami perubahan. Perubahan yang di sini yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Lalu kemudian tahu dapat memahami. Kemudian dari memahami dia mampu melaksanakan. Dari mampu melaksanakan dia sudah mulai mampu menilai apakah apa yang aku lakukan ini bermanfaat untuk diriku atau orang lain. Nah, ini si anak itu sudah mulai diberi penekanan. Nah, kamu hari ini dapat apa dari ayah? Kamu dapat apa dari ibu? Kamu dapat apa dari megang gadget? Itu pertanyaan-pertanyaan itu yang harus terus-menerus kita tanyakan. Dengan dia selalu kita tanyakan, akhirnya dia akan mulai mencatat. Pasti kalau aku ketemu ayah, pertanyaannya yang paling utama, kamu hari ini dapat apa saja dari temanmu? Dapat apa saja dari gurumu? Insya Allah dengan dia selalu dimintai pendapat, dimintai keterangan, dimintai informasi, dia akhirnya sudah mulai mempersiapkan diri. Seperti yang dilakukan oleh anak saya Bunda Nuni pada saat dia ulang tahun dan dia nyetak kaosnya bersamaan dengan ayahnya, itu apa yang saya informasikan ke dia, dia catat di kaos yang dia cetak. Dan itu menjadi satu kebahagiaan bagi saya. Ternyata apa yang saya tekankan kepada dia, dia selalu memperhatikan. Bagaimana dengan ayah? Bagaimana dengan bunda hari ini? Apakah sudah bertanya, kamu tadi main gadget dapat apa? Dengan pertanyaan yang sederhana itu, akhirnya kita akan tahu bahwa ada perkembangan yang terjadi pada diri anak kita. Sekecil apapun yang dia dapat dari orang lain, itu kita harus tanya. Apalagi dari ayah dan ibu. Untuk itu, ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama untuk memastikan apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus kita jaga. Karena di sekitar kita ada murid yang siap untuk merekam. Sejak kapan anak itu merekam? Sejak di dalam kandungan. Nah, ini yang perlu kita catat. Dan sampai kapan? Itu optimalnya sampai usia 8 tahun. Itu 80%. Selebihnya 20% itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA atau SMK atau sederajat. Untuk itu ayahanda dan bunda
bila kita mengharapkan anak kita yang hebat dan tujuan pendidikan itu tercapai, kita sebagai pendidik pertama dan utama ini harus memperhatikan. Dan kita bersyukur ini selamat ya bagi warga Jawa Barat memiliki gubernur yang progresif, yang memiliki kehendak bagaimana memastikan nilai-nilai kesundaan itu kembali kepada anak-anak yang ada di Jawa Barat. Dan itu perlu kita syukuri. Tinggal pertanyaannya, apakah ayahanda dan bunda siap? Nah, untuk itu kita coba perhatikan apa yang kita jelaskan hari ini. Pastikan tujuan pendidikan pertama itu si anak dia mengalami perkembangan. Lalu dari perkembangan itu kita bisa ukur hari ini dia bisa mampu apa, terutama terkait dengan kompetensi. Kompetensi itu dilihat dalam 3 hal. Pertama, apa yang dia ketahui, jadi pengetahuan dia tentang apa yang dia pelajari. Lalu yang kedua, keterampilan. Apakah keterampilan dia sudah mulai berkembang? Tadinya dia baru mampu berucap, lalu kemudian sudah mulai bercakap-cakap, dan dari percakapan itu kita sudah mampu mengerti. Dia sudah mulai juga menggoreskan, dari hasil goresan itu kita sudah bisa memahami. Lalu banyak hal dari keterampilan apa saja yang ayahanda dan bunda coba cek, berkembang enggak dia dari hari ke hari. Dan kalau mau spesifik, dari pagi ke sore lalu malam, itu ayahanda dan bunda mampu mendeteksi. Kalau ini kita biarkan, akhirnya anak akhirnya lewat begitu saja. Dan sebagai pendidik pertama dan utama nih harus tahu. Kemudian pastikan anak itu sudah mulai memiliki sikap. Rata-rata anak itu dia secara sunatullah dia membawa sikap-sikap baik yang diturunkan oleh Allah kepada diri dia. Tapi sudah mulai rusak kalau ada di sekitarnya yang kemudian membuat sikap dia itu berubah. Dan sikap itu sebetulnya Bunda Nuning mulai terbentuk di dalam kandungan. Jadi kalau ayahnya sangat hormat, sangat menghargai, sangat menyayangi ibunya, dan ibunya sebaliknya, dan pada saat anak itu dalam kandungan dia merasa nyaman, insya Allah itu akan kita temukan nanti sikap-sikap anak kita setelah dia lahir. Ini kompetensi berkembang tidak? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Jangan nanti semesteran kita ketinggalan. Dan kalau boleh, ayah, bunda punya catatan masing-masing terkait dengan anak kita. Kalau catatan itu terekam dengan baik, itu bisa menjadi sebuah hadiah untuk anak kita. Saya punya teman Bunda Nuning, pada saat anaknya menikah, kado dari bundanya itu adalah buku tentang perjalanan dari si anak gadisnya yang kemudian menjadi hadiah kado, dan itu dibagi-bagi ke seluruh undangan perkawinan. Dan saya sangat senang. Beliau, saya boleh sebut nama ya mungkin supaya bisa jadi contoh, sekarang ketua PWI pusat yang sedang menjabat, dan nanti pelantikan dia sudah tidak terpilih lagi, seorang ibu. Dan dia menjadi menurut saya itu bisa jadi catatan untuk kita, karena ayahanda dan bunda mampu merekam dengan baik, mampu mencatat dengan baik detik demi detik anak-anak kita. Itu tujuan pertama pendidikan. Terjadi perubahan pada diri setiap anak kita. Perubahan di sini adalah hal yang positif yang tetap harus kita pertahankan. Kalau ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian, itu yang perlu kita garis bawahi. Itu yang kemudian jangan sampai terekspresi melalui mulut dan tangan dia, dan itu yang kemudian akan mengganggu hubungan dia dengan teman-temannya. Dan kalau ini sudah mulai diperhatikan oleh ayah, oleh bunda, apalagi kakek juga
turut serta, lalu kemudian paman, bibi, nenek, akhirnya anak itu akan merasa dia mendapat perhatian. Dan orang yang mampu melihat sikap anak kita yang terbaik, ini jarang dimanfaatkan oleh ayah dan bunda, adalah tetangga. Sekali-sekali dong tanya ke tetangga, Bu, bagaimana dengan anak saya hari ini? Pak RT adalah orang yang terbaik juga menilai anak-anak kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah ibu kantin. Tidak cukup ibu kantin, satpam di depan sekolah, lalu guru piket. Sekali-sekali ibu, ayah, kalau ingin tahu apa yang sudah kita investasikan, investasi di sini bukan hanya dalam bentuk uang, tapi apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita tangani, apa yang kita layani kepada anak kita, itu kita bisa ukur. Bukan dalam bentuk angka raport. Itu hal lain yang secara administrasi memang penting. Tapi hal yang kita ceritakan ini adalah hal yang perlu ibu bapa lakukan. Dengan begitu kita akan mudah mengetahui lebih awal apakah anak kita itu bakat dan minatnya berkembang. Lalu kemudian apakah ada hal-hal yang akan mengganggu hubungan dia dengan orang lain. Dan ini menjadi catatan penting untuk kita ketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda Nuning, ini akan mulai terdampak bila anak-anak di rumah hak-haknya dia dihargai atau hak-hak dia dihormati. Yang dalam hal ini kita bahasanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang paling penting itu sebetulnya ada 4 poin. Coba kita perhatikan. Pertama, hak asasi manusia itu adalah hak berpolitik. Berpolitik itu adalah bersuara. Sejak kapan anak itu mulai bersuara dan perlu kita dengar dan perlu kita perhatikan dan perlu juga kita tanggapi, yaitu sejak dia di dalam kandungan ibunya saat roh ditiupkan oleh Allah. Pada usia berapa tuh si anak itu sudah mulai bergerak, sudah mulai berinteraksi dengan bundanya melalui sentuhan-sentuhan, dan itu sangat tergantung dengan situasi yang ada di luar. Itu suara anak. Lalu pada saat dia dilahirkan dan pada saat sudah mulai dia berbilang A, I, U atau melalui komunikasi dengan gerakan matanya, atau yang paling sangat manusiawi itu adalah tangisan dia. Tangisan anak itu juga beraneka ragam sesuai dengan apa yang terjadi pada diri dia. Kalau ini diperhatikan, dan insya Allah kalau anak itu mendapat haknya sebab bersuara, dia juga akan melakukan hal yang serupa dengan orang lain. Untuk itu, kok anak ini mudah berbicara dengan orang lain, mudah memahami. Siapa dulu ayah dan siapa dulu ibunya? Tergantung dari orang yang ada di rumah dia. Untuk itu, ibu bapak juga mampu mengecek apakah ada perkembangan terkait dengan ini. Itu hak berpolitik, hak bersuara di Indonesia ini sangat dijamin, terutama di pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014. Negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Untuk ibu bapak, kita harus mulai perhatikan anak kita dalam kandungan, lahir, berkembang dari detik ke menit, ke jam, itu harus mulai kita perhatikan. Dan insya Allah kalau anak sudah terbiasa berbicara dengan kita, dia akan mudah berinteraksi dengan orang lain. Dan pada saat kesempatan itu ada catatan yang perlu kita berikan. Ini harus dipertahankan komunikasinya. Ini yang perlu mendapatkan catatan. Anak-anak kita hari ini
Kalau dia berbicara dengan lantang, dengan penuh kesopanan santunan, siapa dulu yang mengajarkannya? Tapi sebaliknya, kalau anak itu meresahkan, membuat orang lain tersinggung, terganggu, siapa dulu ayah ibunya? Banyak orang juga tidak mengakui itu. Ini Pak, kami sudah berbicara dengan anak kami dengan baik-baik. Tapi fakta menunjukkan. Nah, itu kita bisa segera koreksi. Itu yang pertama. Yang kedua, hak asasi manusia yang harus mulai diperhatikan oleh kita pada anak kita adalah hak bersosial, sosial, saling jalin interaksi dengan orang lain. Tidak cukup dengan orang lain, dengan manusia, dengan makhluk hidup lain ciptaan Allah. Nah, kalau anak kita sudah terbiasa dari rumah, hak sosialnya dia sangat dihargai. Nih, mau kemana nih? Saya mau... udah mulai ada pembatasan tuh. Pembatasan boleh, tapi ada argumennya. Destriksi. Jadi, anak itu punya destriksi. Hak asasi manusia juga itu punya destriksi. Asal jangan mengganggu orang lain. Itu destriksi. Jadi sebetulnya hak asasi manusia itu tidak sebebas-bebasnya. Dia ada batasannya. Tinggal siapa yang menerjemahkan batasannya. Batasannya itu kalau dia udah bersentuhan kepada orang lain dan orang lain itu terganggu, berarti hak asasi manusia orang lain terganggu. Jangan main dengan ini. Jangan main dengan dia. Jangan. Itu berarti kita sudah melakukan pembatasan. Tapi pembatasan yang sesungguhnya itu harus kita beri argumen. Itu poin. Yang ketiga, anak itu tidak selamanya hidup bersama dengan kita. Untuk itu, beri dia kesempatan untuk mengembangkan entrepreneurship dia, kemampuan untuk berbisnis. Nah, bisnis di sini jangan kita langsung konotasikan atau kita hubungkan harus jualan kue, jualan ikan atau jualan apa. Jualan ide atau jualan jasa itu masuk. Tapi itu harus kita persiapkan dari sekarang. Kita cek apakah anak kita ini kalau ayah ibu tidak ada lagi, anak kita mandiri tidak? Dengan cara apa? Kita coba lihat apakah dia mampu tidak menghidupi diri dia dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah yang sama seperti orang lain. Dia mampu, kenapa anak kita tidak? Nah, itu kita bisa lihat tuh. Nah, coba cek apakah dia sudah mampu jual apa yang dia bisa jual pada diri dia, jasa atau tenaga atau pikiran atau produk. Misalnya Bunda Nuni, aku nggak punya sarapan hari ini, kamu punya? Nanti aku buatin PR kamu. Nah, boleh juga itu. Itu kan bisnis. Atau gini, dia punya mainan, anak kita tidak punya mainan yang punya boleh nggak aku punya mainan kamu? Aku punya ini, tapi kamu nggak punya kan? Kita barter. Itu bisnis juga. Itu ekonomi. Jadi kita boleh mencoba mengecek itu apakah anak itu punya kemampuan itu. Dan kalau anak kita sudah terbiasa menghargai ekonomi, insya Allah dia akan menghargai orang lain. Dan apapun yang ada depan dia, misalnya ayah kamu kerja apa? Ojek. Wah, hebat ya. Kalau tidak ada ayah kamu pasti banyak orang yang terlambat. Itu ayah kamu apa? Petani. Ayah kamu apa? Ayahku penjaga kebun. Ayahku merawat taman. Wah, hebat ya kamu ya, punya ayah seperti itu. Coba bayangkan, kalau tidak ada ayahmu, ada nggak taman yang bagus? Itu yang mau kita tekankan, Bunda Nuning. Jadi akhirnya bakal ada nggak anak itu saling menjelekan orang lain atas profesi? Misalnya nih, kerja ayah kamu apa? Wah, ayah aku, tahu nggak? Dia memastikan kantor itu pada malam hari aman dari pencoleng. Itu apa ya Bunda Nuning? Iya.
penjaga malam, satpam. Jadi akhirnya kerja ayah kamu apa? Ayah aku tukang pemulung. Weh, hebat. Coba bayangkan kalau tidak ada pemulung, bayangkan sampah-sampah itu berserakan dan kita tidak akan mengenal 3R. Ini 3R itu recycle, reuse. Itu ada. Penting tuh. Akhirnya ayahanda dan bunda, kalau anak kita sudah terbiasa nih. Yang terakhir nih, hak asasi yang keempat ini terkait dengan budaya. Ayah kamu dari mana? Oh, ayahku dari Sunda. Kalau aku dari Batak. Wah, itu saling berbagi cerita. Itu nanti akan efeknya ke sekarang kan kita sedang anti fobia. Ini poinnya. Jadi hak asasi manusia. Jadi ayahanda dan bunda, kalau kita berharap anak kita itu mengalami kemajuan di dalam hak asasi manusia, salah satu tujuan pendidikan itu adalah menghargai hak asasi orang lain. Dari mana anak itu mempelajari hak asasinya? Dari apa yang diupayakan, apa yang diperkenalkan, apa yang dilakukan oleh ayah dan bunda selama berinteraksi dengan anak kita. Insya Allah dengan begitu akhirnya pada saat dia berinteraksi dengan orang lain, dia sangat menghargai hak asasi orang lain. Salah satu hak asasi orang lain itu tidak melakukan diskriminasi atas suku, ras, politik, agama, apalagi banyak hal. Itu dapat kita ukur. Dan siapa yang mengukur? Jangan nanti Menteri Komnas HAM yang mengukur. Kejauhan. Dia harus mengeluarkan uang banyak untuk itu. Padahal guru yang hebat, yang mampu menerjemahkan hak asasi manusia itu adalah ayah dan ibu yang sesungguhnya. Jangan pernah berharap kepada orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah. Dan insya Allah dengan kita selalu berharap kepada Allah, cahaya akan langsung. Dan kita baca itu Al-Quran dari surat pertama sampai surat terakhir, itu berisi itu semua. Dan kita akan kaya terkait dengan itu. Pertanyaannya, apakah kita sudah mulai melakukannya atau belum? Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ini ukuran. Lalu tujuan pendidikan yang ketiga. Yang ketiga, anak menghargai orang tua. Coba kebayang. Tujuan pendidikan. Hari ini apakah anak kita telah mengucapkan terima kasih kepada kita? Bunda, terima kasih ya, aku telah dibangunkan. Ada? Itu rasa ucapan terima kasih anak kepada ayah ibunya. Cek, hari ini ada? Itu akan dicontoh oleh anak kita saat ayah, bunda, terima kasih sudah buat buka hari ini. Enak. Sesuai dengan selera ayah hari ini. Oh, anak kita akan dengar, ayah aja mengucapkan terima kasih kepada bunda, aku tidak. Itu akan berefek. Jadi anak kalau sudah terbiasa mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda, insya Allah akan mudah juga berucap syukur kepada Allah. Segala sesuatu apa yang dia lakukan hanya karena Allah. Dan itu yang sudah kita bahas dari poin dari pendidikan itu adalah itu. Tapi sekarang adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah bagaimana anak menghargai orang tua. Orang tua. Sekarang definisi orang tua, Bunda. Orang tua ini definisinya bukan orang tua sebatas yang melahirkan dan membesarkan. Tapi orang tua di sini adalah orang yang memperkenalkan sesuatu yang belum anak ketahui menjadi diketahui, itu juga orang tua. Berarti siapa? Guru, pengatur jalan, siapa lagi? Yang mengantar anak itu dari rumah ke sekolah, itu orang tua.
Berarti guru di sekolah. Siapa lagi? Penjaga sekolah. Apa lagi benar nih? Penjaga kebersihan di sekolah. Lalu yang di kantin. Jadi intinya anak itu termudahkan segala urusannya itu adalah atas fasilitas layanan yang diberikan oleh orang tua. Dan si anak itu berucap terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Salah satu ucapan terima kasih kepada tukang kebersihan di sekolah apa Bunda Nuni? Nggak nyampah. Itu ucapan terima kasih yang paling tinggi derajatnya. Dengan memastikan si anak tidak mudah buang sampah sembarang, itu udah ucapan terima kasih. Gitu juga kalau di jalan. Jalan itu, di jalan itu sampah apa? Ada satu kota itu tong sampah terpanjang di dunia. Hanya ada di Indonesia tuh. Itu lahir dari orang-orang yang tidak mau berucap terima kasih kepada penjaga kebersihan. Ayahanda dan Bunda, banyak mobil. Saya itu sehari bisa lihat ada 1, 2, 3 yang buka pintu, buka jendela, buang sampah. Padahal kalau kita lihat orang itu dia bermobil yang hebat. Mungkin bukan sopir adalah pemilik mobil itu, mungkin drivernya. Para driver ini mungkin dulu dia tidak punya orang tua yang mengajarkan hal itu. Kalau kita melihat itu, kalau kita tegur lebih galak dia. Karena orang yang kita tegur itu dia sesungguhnya adalah orang yang masih dirasuki oleh iblis. Iblis itu dia suka merusak-rusak, mengganggu. Kita tekankan itu. Bagaimana kita memastikan anak kita menghargai orang lain, berucap. Nih, banyak orang tidak lakukan Bunda Nuning. Terutama di jalan raya. Terutama pengemudi sepeda motor yang tidak menghargai lampu merah. Bunda Nuning, udah ada lampu merah, ada markanya, tidak boleh lewat, dia lewatin tuh. Itu orang semacam itu tidak menghargai bahwa garis merah, lampu merah itu dibiayai oleh dia. Ini poin. Karena dia merasa ini lampu merah yang ada di Jakarta, kan aku orang Depok atau aku orang Bogor, terserah gua aja. ini sebetulnya ini anak ini atau bapak ini dia sebetulnya punya ayah, punya ibu nggak sih waktu di rumah? Kalau dia punya ayah dan punya ibu, dia pasti akan berucap terima kasih. Terima kasih yang sudah membuat lampu merah. Terima kasih yang sudah membuat marka. Terima kasih anggota DPR. Terima kasih pemerintah yang sudah memastikan uang aku udah dimanfaatkan dengan baik. Itu ucapan terima kasih. Tujuan pendidikan. Ayahanda dan Bunda, kalau melihat budaya tertinggi di sebuah negeri, lihat aja di lampu merah. Kalau di lampu merahnya bagus, itu berarti ayah dan ibu di rumah telah melakukan hal yang terbaik. Apakah itu tugas sekolah? Enggak. Tugas Pak Guru di sekolah? Enggak. Malah justru sekarang, karena ketidak ada perhatian orang dewasa kepada anak-anak di sekolah, itu kita dorong terbentuknya rute aman selamat ke sekolah. Ada JOS. Dulu kan kalau kita melewati tangsi militer, kita harus pelan-pelan kan, Bunda Nuning? Kenapa? Karena kita ingin mau mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah menjaga negeri ini dari para penjajah. Itu ucapan terima kasih kita. Tapi sebetulnya ucapan terima kasih yang paling tinggi itu sebenarnya kita harus mulai tanamkan waktu dia anak-anak ini di sekolah, dengan cara setiap pengemudi yang melewati sekolah dia harus pelan-pelan. Ada calon pemimpin yang sedang kita lewati. Itu poinnya. Bapak Ibu pernah nggak lewat ada di depan sekolah itu ada berwarna cat berwarna orange yang panjang. Itu diskusinya
lama sekali, 2005 Bunda Nuning. Iya. Kami harus belajar apa yang terjadi di Denmark, lalu dikembangkan di Inggris, di Indonesia itu kita perkenalkan tahun 2005 dan sekarang udah hampir di seluruh Indonesia itu menyebar. Hanya satu, pingin mengucapkan terima kasih anak-anakku di sekolah. Kalian adalah calon bupati, calon kepala dinas, calon orang tua yang hebat. Ini ucapan terima kasih. Kita cek anak kita mampu nggak dia mengucapkan terima kasih dalam bentuk sikap, perilaku, atau tindakan, atau ucapan. Ini poin penting. Kayak hari ini kita berucap terima kasih kepada para donatur Radio Rasil ya, yang telah memberi kesempatan kita untuk berbagi cerita. Ini poin penting juga. Lalu yang keempat, tujuan pendidikan yaitu anak akan menghargai nilai-nilai budayanya. Pasti ibu bapak, setiap anak itu punya rumah. Iya. Rumah itu pasti berada di RT. Pasti RT itu ada di RW. RW pasti ada kelurahan. Itu masing-masing dari rumah, kumpulan komunitas, itu pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang-orang yang ada di situ. Dan ibu bapak, tidak ada satu rumah atau satu komunitas itu menanamkan nilai-nilai yang bertentangan dengan sunatullah. Pasti memperkenalkan nilai-nilai sunatullah. Karena kalau bertentangan, itu akan bersentuhan dengan orang lain atau beririsan dengan orang lain, dan itu akan membuat masalah. Nilai-nilai sosial, belum lagi nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, apalagi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi intinya Bunda Nuning, itu harus dipastikan oleh ayah dan ibu sebagai pendidik pertama dan utama. Kalau tidak, kita berharap nanti di sekolah dapat PPKN, apalagi PSBB yang udah tidak ada lagi, atau antropologi, atau mata pelajaran apalagi yang berkaitan dengan budaya. Berharap di sana. Di sana itu tinggal anak saling mengenal budaya orang lain. Teman aku orang Batak. Orang Batak itu apa kelebihannya ya? Nah, itu nanti sesi yang kelima itu deh. Tapi yang paling penting itu si anak harus dia mengenal budaya diri dia. Apalagi kalau anak itu ayahnya Batak, ayahnya ibunya itu Aceh. Udah berbeda tuh benar-benar. Terus ibunya, neneknya Sunda, papanya Jawa. Udah berapa Bu? 4 budaya yang bergabung di dalam diri anak itu. Itu di materi-materi sebelumnya kita sudah bahas secara detail, tapi ini khusus sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, kita harus pastikan ini pada diri setiap anak kita. Dan kalau ini hatam itu benar-benar apa? Berarti lengkap, utuh, didapat dari mulut ayah, dari sikap ayah, dari perilaku ayah, dan itu direkam semua oleh anak kita. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh bundanya, apa yang diperkenalkan oleh bundanya, diperkenalkan oleh kakeknya, diperkenalkan oleh neneknya, diperkenalkan oleh paman bibi. Apalagi hari mulai tanggal 21 kan libur nih ya. Semua orang mau mudik. Ini mulai kita persiapkan anak kita. Nah, ini kalau di sana kakek begini, nenek begini, paman seperti ini, bude seperti ini. Kamu jangan pegang handphone. Kamu harus berinteraksi dengan mereka supaya kamu tidak kehilangan akar. Dan yang menarik nih Bunda nih, seharusnya ada satu materi Ramadan yang ramah anak. Itu materi-materi pernah kita sampaikan adalah mempersiapkan catatan hari ini, mengikuti jejak ayah waktu masih kecil kalau liburan di kampungnya ayah. Lalu kalau dapat jatah berlibur di kampung ibu, kebetulan berbeda, mencatat
ibu waktu masih kecil mainnya di mana, lahirnya di mana, terus kalau temannya siapa, boleh nggak saat kita liburan kita ke sana? Wah, itu jadi tur yang menarik tuh. Jadi apa nih, Bunda, kesukaan teman Bunda apa ya? Oh, kesukaan Bunda, teman Bunda ini, boleh nggak kita siapkan saran oleh-oleh? Sederhana. Yang penting aku bisa mengenal teman Bunda. Aku bisa mengenal di mana Bunda berkunjung. Nah, itu menjadi sangat penting. Berguna nggak nih Bunda nih? Berlebihan tidak nih? Enggak lah. Sederhana. Ini penting sekali. Kalau si anak sudah mengetahui secara utuh nilai-nilai budaya dari orang yang terdekat dia, insya Allah dia akan menghargai. Pasti. Bunda Nuning kalau ketemu dengan orang sebudaya, apa yang terutama pada saat antrian di bank, kalau ada dengar Bunda Nuning kan orang Jogja, di depan itu ada orang yang sedang berbahasa Jawa. Jawanya khas Jogja. Apa yang ibu lakukan? Tidak mungkin diam saja. Pasti, wah seneng banget nih, mau ketemu nih. Jadi mau, dan itu harapannya ada pada diri setiap anak kita. Dan siapa gurunya nih? Kalau tidak, bukan lain adalah ayah dan ibu. Itu budaya sendiri. Selanjutnya, ini tujuan selanjutnya, tujuan pendidikan adalah menghargai budaya orang lain. Nah, berarti budaya orang lain itu budaya yang di luar yang keseharian yang diketahui oleh anak kita. Misalnya nih, kita tidak pernah ya mengetahui rencana Allah di mana anak ini akan bersekolah, di mana anak ini akan bekerja, di mana anak ini akan berkarir, di mana anak ini akan menemukan jodoh. Kita tidak pernah tahu. Tapi dengan kita memperkenalkan dari Sabang sampai Merauke ada berapa budaya tuh. Kita perkenalkan budaya yang mayoritas dulu. Aceh, Melayu, Batak, Minang, kemudian Palembang, Lampung, Betawi, Banten, Sunda, apalagi Jawa, Madura, Dayak, Banjar, Makassar, Bugis, apalagi Tolaki, kemudian Gorontalo, Minahasa, Maluku, Papua, Bali, Lombok, Timor. Itu semua punya Flores, punya budaya masing-masing. Kebayang kalau pada suatu hari anak kita itu, ayo nak, kita ke Taman Mini Indonesia. Indah. Nah, kita harus berucap syukur kepada Ibu Tin Soeharto yang telah menyediakan fasilitas itu. Kita mau ngapain Bunda? Kita target tahun ini mendalami Aceh. Berarti kita ke Anjungan Aceh. Tapi sebelum kita ke Anjungan Aceh, kita coba berkunjung ke Google. Kalau mau murah itu di Google semua ada. Cari tahu di Cari sana. tahu apa. Google kita dalami itu semua. Apa nih kelebihan orang Aceh? Apa kebiasaan orang Aceh? Apa yang tidak disukai oleh orang Aceh? Apa nih kesukaan orang Melayu? Apa nih kelebihan orang Melayu? Apa nih? Semua kita beri anak pengetahuan yang seluas. Dan itu tidak ada ruginya. Apa keuntungannya? Pada suatu waktu anak itu berkesempatan ke Aceh. Yang pertama sekali yang dia ucap, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan seorang bunda yang telah mengenalkan aku lebih awal, sehingga aku menjadi lebih respect
menghargai apa yang ada di Aceh. Kalau dulu cuma cerita-cerita, hari ini aku bisa makan mie Aceh, mie rojali, atau apa lagi? Banyak. Apalagi masakan Melayu. Enak sekali masakan Melayu. Orang kampung yang enak. Apalagi kita ke Palembang. Saya ke Minang, Bunda Nuning. Saya pingin cari rumah makan khas. Khas itu adalah yang kampung. Dia bawa ramai sekali di sana. Dan banyak orang ternyata pingin merasakan itu semua. Ayahanda dan Bunda pingin anak-anak kita akan menghargai budaya orang lain. Caranya begitu. Dan ini menjadi satu hal. Sehingga apa yang terjadi Bunda Nuning nanti pada saat dia di kelas, di SD, SMP itu udah mulai beragam tuh budayanya. SMA apalagi di universitas. Seperti saya dulu dari Gorontalo terus masuk ke Universitas Indonesia. Kami dari luar daerah itu matrikulasi 1 bulan Bunda Nuning. Itu berjumpa seluruh orang dari Indonesia yang punya beragam budaya, bahasa, tingkah, perilaku, yang kita harus coba bayangkan kalau itu sudah didapat oleh anak kita di rumah, apa yang terjadi? Dia akan mudah berinteraksi dengan siapapun dan dia akan menghargai, respect kepada siapapun berdasarkan budaya dia. Ini menjadi penting. Siapa lagi yang bertanggung jawab terkait dengan ini Bunda Nuning? Kita minta Fadli John sebagai Menteri Kebudayaan? Enggak, jauh sekali. Ibu bapak yang ada di rumah itu harus menerjemahkan apa yang diharapkan oleh Fadli John sebagai Menteri Kebudayaan. Siapa? Giring sebagai wakilnya. Kita coba pastikan itu terjadi di rumah kita. Lalu ini yang paling penting Bunda Nuning. Anak menghargai bangsa lain. Bangsa lain berarti tidak hanya bangsa Indonesia, tapi bangsa lain. Berarti luar negeri. Malaysia, Timor Leste, Filipina, Thailand, kemudian Laos, Vietnam. Itu berarti ASEAN. Kambodia, Laos, Myanmar atau Burma. Lalu kemudian kita mulai loncat lagi ke Asia Pasifik. Masuk Jepang, Tiongkok, Cina, India, Asia Selatan, Bangladesh, kemudian Sri Lanka. Setiap anak kita diberi informasi terkait dengan itu. Apalagi sekarang di Google itu kita tinggal masuk ke art and cultural. Ada itu seni dan budaya, itu menu yang ada di Google. Kita, ayo dek, Papa punya program baru hari ini. Apa itu ayah? Kita menonton, berkunjung ke London. Mendalami orang-orang Inggris. Kemudian kalau ada waktu lagi kita ke Skotlandia. Ada waktu lagi kita ke Irlandia. Ada waktu kita ke Belanda. Kemudian ke Jerman. Kemudian jangan lupa kita singgah ke Arab Saudi. Ada apa di sana? Banyak itu. Ini Bunda Nuning, apa yang ingin kita tekankan adalah anak kita tidak pernah tahu dia akan berjumpa dengan orang-orang dari berbagai suku bangsa itu, dan itu akhirnya dia akan berinteraksi dengan baik. Karena sejak dari awal sudah diinvestasikan oleh ayah dan bunda, dan itu tidak mahal. Mahalnya itu waktu. Ada nggak waktu dari ayah? Ada nggak waktu dari bunda untuk melakukan? Dengan sekarang ada gadget, ada AI, itu bisa kita optimalkan. Jangan anak langsung dibiarkan. Udah, ini ada gadget, kamu cari sendiri. Anak itu butuh bimbingan. AI, apalagi sekarang sudah mulai diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada 2 naskah akademik yang
sudah beredar, tolong dibaca. Saya juga sudah buat tulisan ada di Kompasiana untuk mengkritisi ini. Penting, AI atau sejenisnya itu ayahanda dan bunda di rumah hanya sebagai alat bantu. Untuk mendalaminya itu butuh dampingan, butuh dukungan, butuh perhatian, dan yang paling kunci adalah filter. Filter yang paling dahsyat itu adalah dari ayah dan ibu, tapi jangan mudah memfilter tanpa argumen. Jadi silakan memfilter tapi beri argumen. Nah, ini kenapa kamu tidak bisa mengakses ini? Apa alasan? Beri. Jangan anak mencari sendiri itu. Kita beri argumen. Lalu yang paling akhir, tujuan pendidikan kita adalah Bunda Nuning memastikan kemandirian anak. Lalu kalau anak ini sudah mandiri, nanti akan terukur dari pertama, kedisiplinan dia dan tanggung jawab. Insya Allah kalau ini semua kita dapat pastikan pada diri setiap anak, tujuan dari inti pendidikan akhirnya nanti meningkatkan potensi-potensi pada diri anak untuk kemaslahatan diri dia dan orang yang ada di sekitarnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi tujuan diciptakan manusia dan jin itu apa? Beribadah kepada Allah melalui tujuan pendidikan. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga materi hari ini dapat dipahami, tapi kami berharap ayah dan bunda sebagai pendidik pertama dan utama perlu melakukan update setiap saat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ya, karena terkait dengan apapun yang sudah kita lakukan, kayaknya banyak yang ketampar nih. Seperti ini kebetulan ada, bukan pertanyaan kali ya. Sebagai orang tua yang sibuk sekali, kami memang tidak menanamkan hal-hal sebagaimana yang tadi dibahas. Rugi banget. Jadi kalau kemudian nanti setelah mereka dewasa, nggak paham dengan kondisi lingkungan pergaulan atau apa, itu salah kami dong ya Pak Hamid. Iya Bunda. Jadi akhirnya nanti apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Demikian itu. Tapi nggak ada kata terlambat kan? Tidak ada kata terlambat. Yang paling utama adalah ayah dan bunda meminta maaf kepada mereka. Dengan kita telah meminta maaf, otomatis kita akan mau membayarnya. Banyak orang tua itu mau membayarnya dengan berbagai cara. Yang tadinya belum ada, diadakan. Yang sudah ada, dioptimalkan. Yang optimal tetap dijaga supaya terus menerus. Jadi belajar tanpa batas, itu yang menjadi utama. Tapi mengakui kesalahan menjadi utama juga. Jadi bukan hanya memaafkan di bulan Idul Fitri ya. Iya, maaf penting banget. Ini kebetulan sekali Mbak Nuning, kami akan pulang kampung. Jadi nanti di liburan pas di kampung, ya mau nggak mau seperti yang disarankan oleh narasumber kita Pak Hamid, kita ke tempat-tempat yang bisa jadi cerita di masa dewasa mereka. Wis. Menarik kalau boleh nih. Sejak dari awal udah time screen diatur. Jadi penggunaan gadget diatur. Lalu kapan di kampung buat menggunakan gadget? Saat rekam. Nah, jadi bisa merekam atau apa. Tapi harus seizin orang yang mau direkam. Mbak, ada orang yang mau direkam nggak mau. Itu lagi-lagi menghargai ya, bagaimana hak orang. Hak orang lain. Si anak harus diajarkan. Terus kemudian kalau pas jatahnya ke kampung ayah, berarti kita identifikasi ayah waktu kecil di mana, lalu mainnya di mana, lalu PAUD-nya di mana, SD di mana, SMP di mana. Kemudian selalu
berteman dengan siapa, siapa teman teman dekatnya. Itu juga harus. Siapa tahu masih ada di kampung. Masih ada, insya Allah. Dan itu yang kemudian ayah kayaknya mau kasih surprise kepada seseorang yang membuat ayah seperti hari ini. Wah, itu menjadi menarik. Siapa tuh ayah? Rahasian. Tapi kayaknya orang itu butuh ini. Mau nggak kamu urunan? Boleh. Aku kan punya. Ya, itu jadi dia mau. Kemudian pas jatah ibu. Kebetulan ibu berarti ibu lahir di mana nih? Udah mulai diidentifikasi. Kalau masih ada puskesmasnya yang waktu lahirnya atau bidannya atau datangin. Itu sangat menarik tuh. Dan orang yang kita datangi dia tidak berharap oleh-oleh, tapi dia disebut namanya lalu kita ucapkan terima kasih. Itu otomatis akan terbayar tuh. Dan dia sangat senang. Kita bisa lihat dari raut muka dari masing-masing orang itu. Iya, ini ada yang ketampar lagi. Dari tadi ketampar kecubit ya. Saya jadi sadar kenapa buah hati kami kurang menghargai tukang sampah, karena kami juga tidak mengajarinya. Meremehkan profesi orang itu sudah terlanjur bagi mereka. Jadi harus bagaimana nih, Pak? Sederhana. Kita jadwalkan datang ke Bantar Gebang. Datang ke Bantar Gebang. Betapa orang-orang yang ada di sana. Memang 5 menit pertama kita mencium wewangian yang kita tidak kehendaki. Tapi setelah 5 menit itu hilang. Karena kita sudah beradaptasi. Iya. Dan bagaimana mereka itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak semua orang lakukan. Beberapa hari ini saya sedang menonton semacam sinetron dari Turki yang pemerannya itu ada orang yang sudah menjadi profesor penenik, tapi dia melakukan sebuah kesalahan. Untuk membayar kesalahan dia itu, dia harus mendatangi darwis. Jadi ada semacam tokoh agama, dan darwisnya itu tidak mudah menerima dia. Dia harus mengawali bagaimana dia masuk ke bagian penyamak kulit. Kulit itu yang disamak, Bunda Nuning, itu kan kumpulan kulit-kulit itu menghasilkan wewangian yang tidak dikehendaki. Dan bertentangan dengan, karena awalnya dia udah guru besar dan merasa udah ego, lalu udah lebih dari orang lain. Ini sekarang dia diturunkan, dan itu sangat bertentangan. Tapi akhirnya dia bisa melewatinya, dan itu menjadi menarik. Dan tidak ada kata terlambat. Yang paling utama itu dengan kita langsung mengetahui, kita langsung meminta maaf, dan tidak hanya meminta maaf, tapi upaya untuk menyelamatkan anak kita agar dia menjadi individu yang tadinya dia tidak menghargai tukang pemungut atau pemulung, dia akan berbalik menghargai. Dengan dia kita datang. Jadi lagi-lagi ikhwan akhwat, mempertemukan anak-anak dengan yang seperti itu bukan cuma orang-orang dengan profesi tertentu, tetapi juga daerah-daerah yang juga akan memberikan pemahaman baru. Itu luar biasa ya. Saya belajar dulu pada awal-awal tahun 2000-an itu kami punya program mendatangkan dokter yang terbaik dari seluruh Indonesia berkunjung ke perusahaan Indofood Sukses Makmur. Apa yang kami dapat pelajaran pertama sekali, yaitu pelajaran tentang budaya perusahaan, bagaimana mereka menghargai kebersihan dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarang. Dengan kita tidak membuang sampah sembarang, berarti kita sudah menghargai cleaning service. Kita punya bandara Soekarno-Hatta. Ada satu stiker yang dipasang di
Banda, jangan meninggalkan jejak. Itu ada di toilet. Nah, kebayang nggak? Toilet itu pasti setelah kita ada orang lain yang lagi yang akan masuk. menggunakan. Tapi kadang kita juga bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan bekas toilet orang lain. Tapi awal-awal kita sedikit ngedumel. Kalau kita ngedumel, kita tidak dapat pahala. Tapi sebetulnya kita mau mengajarkan, ini mungkin dulu dia di rumahnya tidak punya toilet, atau dia punya toilet, dia tidak memiliki banyak air, sehingga dia setelah masuk ke toilet seharusnya membersihkan itu, tapi dia tidak lakukan. Nah, ini banyak orang yang kita lakukan. Tapi sebetulnya kalau itu sudah diawali dari rumah, orang-orang semacam itu tidak ada di masyarakat. Dan yang akan menanggung dosa dari orang-orang itu adalah ayah dan ibunya. Itu yang sebetulnya dosa. Ya. Kalau memang kita harus cari tahu bagaimana anak-anak seperti yang tadi Pak Hamid bilang, apakah itu di kantin sekolah, apakah di tetangga dan segala macamnya. Sementara belum kita lakukan karena sibuk, mudah-mudahan ke depannya. Sayangnya kita dibatasi waktu, jadi closing statement untuk bahasan kita kali ini, silahkan. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda. Kalau berharap kita akan menjadi ayah dan ibu yang hebat sebagai pendidik pertama dan utama, dan jabatan itu diberikan langsung oleh Allah, bukan oleh presiden. Itu dari Allah yang disampaikan oleh para rasul. Kita harus mempersiapkan diri kita agar kita akan menjadi individu yang bertanggung jawab nanti kepada Allah pada hari pertanggungjawaban itu dimintai, dengan cara memastikan anak-anak kita itu memiliki pendidikan. Dan pendidikan yang optimal itu akan terlihat dari apa yang telah kita upayakan, dan dari sana kita akan melihat hasil dari upaya kita. Yang paling sederhana adalah anak mau mengucapkan terima kasih kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, anak menghargai orang lain, mau mendengarkan orang lain, menghargai profesi dan budaya orang lain. Itu berarti dia memiliki hak asasi manusia. Jadi tidak kalah penting adalah dia sangat menghargai orang tua yang ada di sekitar dia. Siapapun orang yang memberikan informasi yang memberdayakan diri dia menjadi individu yang tidak tahu menjadi tahu, itu adalah orang tua. Lalu yang tidak kalah penting, dia udah mulai menghargai budaya dari ayah, budaya dari ibunya. Lalu dia menghargai budaya orang lain, lalu kemudian menghargai bangsa lain. Dan tidak kalah penting pada diri anak kita, dia menjadi individu yang mandiri. Mandiri itu ambil keputusan sendiri, bukan tergantung pada ayah, tergantung pada ibu. Coba bayangkan kalau ayah dan ibunya sudah tidak ada, dia harus meminta persetujuan dari siapa. Jadi tanggung jawab nanti yang apa yang dia putuskan, konsekuensi pada diri dia. Tanggung jawab dan harus disiplin. Ini semua kita berharap kepada Allah memberikan cahaya kepada kita untuk memampukan apa yang kita upayakan kepada anak kita menjadi individu yang diharapkan oleh ayah dan bunda, diharapkan oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara, dan yang paling utama oleh agama. Ini semoga kita diberikan cahaya yang berlimpah, terutama di bulan Ramadan ini, dan kita akan berlibur di rumah atau dengan tetangga atau pulang kampung. Pastikan punya agenda untuk mengunjungi tempat-tempat di mana ayah dan ibu pernah melewatinya. Dan kalau boleh itu dikenal oleh anak kita, dan anak kita merasa wah, menghargai kita. Ternyata ayah menjadi seperti hari ini adalah tidak lahir dengan begitu saja, tapi ada proses. Demikian, selamat.